Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah tentang manajemen aktif skala 3. Kuliah ini biasanya saya berikan secara ceramah ilustratif dan juga sekaligus dengan demo. Biasanya kita bentuk kelompok-kelompok kecil dari mahasiswa sehingga mereka biar lebih memahami. Manajemen aktif skala 3 ini adalah satu topik bahasan di dalam asuhan persalinan normal, di mana asuhan persalinan normal kalau di dalam buku RPS atau rencana pembelajaran semester dari PPDS ada di semester 1, semester yang paling awal, di mana dia ada asuhan persalinan normal. Salah satu topiknya adalah mengenai manajemen aktif skala 3. Dalam materi ini mereka akan mempelajari tentang bagaimana melakukan pertolongan persalinan plasenta secara aman dan efisien, di mana kondisi manajemen aktif skala 3 ini kalau dilaksanakan dengan baik akan mengurangi perdarahan dari ibu dan mengurangi komplikasi dari ibu. Mereka akan mempelajari 3 langkah dari manajemen aktif skala 3. Yang pertama adalah masase, kemudian yang kedua adalah penarikan tali pusat terkendali, dan yang ketiga adalah injeksi oksitosin. Demikian, mari kita lihat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen aktif skala 3. Jadi manajemen aktif skala 3 ini adalah salah satu episode atau salah satu topik di dalam asuhan persalinan normal. Di dalam asuhan persalinan normal kita ada 56 langkah. Di salah satu diantaranya adalah tentang manajemen aktif skala 3, di mana kita rutin memberikan asuhan persalinan normal memang pada semester 1 program pendidikan spesialis obstetrik ginekologi. Kita mulai dalam asuhan persalinan normal ada namanya skala 1, skala 2, skala 3. Skala 1 itu dimulai pada pembukaan 0 sampai 3-4 cm. Kemudian setelah 4 cm kita masukkan ke dalam partograf, di mana pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap ini ada fase deselerasi, ada fase akselerasi, dan kemudian kembali kepada fase deselerasi kembali. Setelah itu skala 2. Skala 2 bayi ini lahir sampai lahirnya plasenta. Jadi skala 2 ini pada primi itu ada waktu 2 jam. Tapi kalau pada multi kita ada waktu 1 jam. Setelah skala 2 selesai, kita memasuki skala 3 yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana skala 3 ini adalah dimulai pada bayi lahir sampai plasenta lahir yang waktunya dibatasi 30 menit. Pada boneka ini kita lihat dia sudah memasuki skala 3. Ini ada tali pusat dan ini ada plasenta. Kira-kira apa tanda-tanda dari plasenta yang akan lepas? Jadi tanda-tanda dari plasenta yang akan lepas adalah keluar darah yang banyak, kemudian uterusnya menjadi globuler dan tali pusat bertambah panjang. Jadi ada 3 itu. Jadi manajemen aktif skala 3 ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah masase. Kita lakukan masase supaya uterusnya kontraksi. Kemudian yang kedua adalah meregangkan tali pusat terkendali. Dan yang ketiga adalah injeksi oksitosin. Jadi selama menunggu 30 menit itu, setelah bayi lahir 5 menit kita suntikan oksitosin. Oksitosin, kemudian kita tunggu 15 menit. 15 menit sampai tetap kita lakukan
peregangan tali pusat terkendali dan massase. Sambil menunggu 3 tanda tadi, ya. 3 tanda tadi. Apa? 3 tanda tadi? Tadinya semburan darah, terus jadi globular, sama tali pusat bertambah panjang. Ya, bagus. Jadi sambil menunggu, kalau nggak ada ya kita tetap terkendali begini, ya. Sambil menunggu lagi. Kalau nggak ada, tunggu lagi. Kita lihat 15 menit. Kalau pasenta belum lahir, masukkan lagi oksitosin. Oksitosin IM 1 ampul, ya. Kemudian kita tunggu lagi, ya. Ya, sampai bayi plasenta ini lahir, ya. Ada 3 tanda tadi, ya, 3 tanda lepas. Begitu ada 3 tanda lagi terjadi, kita langsung tekan ini tetap terkendali, tidak menarik. Jadi fungsi tangan kanan ini tidak menarik, dia hanya menekan saja, ya, meregangkan saja. Yang menekan adalah yang tangan kiri, ya. Kalau ini yang kamu tarik, dia akan putus, lepas, ya. Jadi ini hanya menekan saja, dan ini menarik ke arah dorsokranial, ya. Jadi begini. Nah, terus jadi tumpuan tenaga ada pada tangan kiri, ya. Nah, gitu. Batasnya adalah 30 menit, ya. Begitu 30 menit plasenta tidak lahir, berarti kita indikasi untuk melakukan manual plasenta. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Mohon izin bertanya dokter, untuk manual plasenta sendiri indikasi dilakukannya apa dan kapan kita bisa melakukan manual plasenta? Ya, begini. Pertanyaannya bagus, ya. Jadi tergantung dari kondisi kita di mana, ya. Kalau kita berada di rumah sakit, begitu 30 menit plasenta tidak lahir, kita otomatis lakukan manual, ya. Tapi kalau nanti kamu membina suatu wilayah, ya, terus ada bidan tanya kapan dilakukan manual. Kalau bidan ini bekerja di puskesmas atau bukan di rumah sakit, lihat dulu. Kalau 30 menit plasenta belum lahir, ada perdarahan banyak, dilakukan manual saat itu, ya. Tetapi kalau 30 menit tidak ada perdarahan, ya, tidak boleh dilakukan manual, ya. Pasien dirujuk ke rumah sakit lengkap dengan plasentanya, ya, lengkap dengan plasentanya, rujuk. Itu jauh lebih selamat, ya. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan kalau tidak ada perdarahan, berarti plasenta ini lengket penuh, ya. Yang kita khawatirkan adalah plasenta akreta, plasenta perkreta, plasenta inkreta. Plasenta jenis seperti itu kalau kita lakukan manual pasti tidak akan tuntas, ya. Pasti ada pembuluh darah yang lopek yang lebih besar karena akarnya dalam, kita tidak bisa membersihkan itu, ya. Kalau perdarahan hebat terjadi di puskesmas, pasti pasien tidak akan tertolong, ya. Kalau di rumah sakit kita lakukan manual ternyata plasenta akreta, kamar operasi siap, ya. Jadi idealnya memang manual plasenta dilakukan dengan kamar operasi siap, ya, terutama pada yang tidak ada perdarahan, ya. Jadi cara melakukan manual plasenta adalah kita ini plasenta yang menempel, kita susuri tali pusat terus ke arah, ya, implantasinya, kemudian kita mencari tepi, ya. Kalau tepi ini mudah teridentifikasi, berarti lakukan manual. Tetapi kalau tepi ini tidak teridentifikasi atau sulit, ingat, ini mungkin plasenta akreta atau plasenta perkreta. Siapkan kamar operasi dulu, ya, baru lakukan manual, atau lebih bagus lagi manual di kamar operasi, ya, dengan pembiusan. Itu jauh lebih bagus, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nyambung pertanyaan Bu Dan tadi, apa saja yang mungkin terjadi dari komplikasi dari manual plasenta? Oh ya, ya, oke. Terima kasih. Jadi begini, manual plasenta itu adalah suatu tindakan yang invasif, ya. Baik dari sisi ibu ini akan membahayakan. Pertama adalah terjadinya perforasi atau ruptur
pada operator yang tidak berpengalaman, ya, karena dia akan menyusuri ini, ya, kemudian merobek plasenta ini. Pada operator yang tidak berpengalaman, dia akan bisa terjadi ruptur atau perforasi dari uterus sehingga perdarahan banyak. Kemudian yang kedua ada komplikasi adalah infeksi, terutama dia melakukan teknik yang septik, ya, tidak mengindahkan aseptik, ya, jadi sterilisasi tidak diindahkan. Kalau saya biasanya tangan ini saya siram dengan betadine, saya pakai dengan handscoon yang panjang, kita lakukan manual, ya. Jadi antibiotik profilaksis perlu, ya, kita berikan antibiotik profilaksis, ya. Itu ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik, ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.